Oke, saya kira sudah. Berikan saya waktu sebentar untuk bisa share screen. Oke, and so this ini udah. Oke. Oke, screen-nya sudah terlihat, Pak. Diketik. Sudah terlihat, mantap. Sudah terlihat ya. Oke. Siap. Tunggu, saya cuma mau lihat apakah saya bisa akses ke ini enggak ya. Oke, ke chat box-nya. Jadi dari tadi ini saya ada masalah dengan cursor ya. Jadi cursornya saya nggak bisa lihat. So I have no idea. Teknologi. Teman-teman semuanya, sangat senang sekali bisa jumpa di sini. Mungkin sebelum saya mulai, bisa saya minta mungkin teman-teman untuk ketik 1, seandainya suara saya bisa terdengar. Bisa masing-masing mengetik 1 di chat box. Oke, good. Mungkin 1 juga. Baik, ya. Terima kasih Pak Chandra, Pak Naga, Ibu Elizabeth, Pak Di Ferdinand. Oke, baik. Berarti I'm okay now. Right, so hari ini kita akan membicarakan mengenai 3 alasan utama. Saya close dulu nih chat box-nya itu. Mengapa UMKM itu melakukan go public ya, dan nanti perusahaan-perusahaan yang memang sudah melakukan go public. Oke, saya tes dulu. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu kenalan juga ya, karena kelihatannya ada beberapa yang saya tidak mengetahui atau ini baru pertama kali. Kalau seandainya Anda seorang entrepreneur, bisa diketik 1 di situ. Dan kalau seandainya masih aktif bekerja, tolong ketik 2. Dan kalau seandainya Anda mungkin masih belajar, mahasiswa, mahasiswi, ataupun di lain-lain di luar itu, silakan ketik 3. Jadi 1 untuk masih entrepreneur, kemudian tolong ketik 2 kalau Anda masih bekerja di perusahaan. Dan seandainya juga masih mahasiswa, tolong diketik 3. Am I seeing anything? Oke. Iya. Oke, mungkin belum semuanya. Baik, kalau gitu saya langsung saja, saya akan share untuk presentasi saya. Memang dalam hal ini untuk 45 menit ya, kurang lebih ke depan ini kita akan membahas mengenai 3 aspek mengapa modal itu penting untuk para UMKM. Dan kemudian selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana IPO itu bisa mendorong pertumbuhan. Dan ketiga, mengapa keterbukaan itu untuk bisnis itu penting. Ya, jadi dalam hal ini saya akan membahas yang 3 itu. Dan kita akan lihat juga mengapa beberapa perusahaan-perusahaan itu yang juga masuk ke di dalam bursa itu sudah ada beberapa perusahaan yang memang melakukan IPO dengan 3 alasan ini. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kami ingin juga memberikan ini sebagai house rules, yaitu pertama bahwa kami di sini dari IPOX Strategy Academy juga ada disclaimer bahwa kita tidak memberikan apa ya, mungkin konsultasi atau rekomendasi untuk investasi. Dalam hal ini kita tidak dalam kapasitas untuk memberikan konsultasi apapun juga di dalam bidang keuangan maupun investasi. Ya, dan kami sangat menyarankan bahwa kita mengikuti sampai akhir di dalam presentasi ini karena ada beberapa pesan-pesan yang menarik yang akan kita sampaikan pada saat terakhir ini. Namun tadi terima kasih juga ada beberapa teman-teman juga sudah memberikan juga ada pertanyaan-pertanyaan awalnya, nanti akan kita sambil jalan akan kita jawab juga.
Oke, mudah-mudahan ini semuanya sudah kita bisa oke dengan hal itu ya. Nah, pertama sebelum kita mulai dari inti dari presentasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Sebagai perusahaan maupun apakah itu kecil, menengah, atau mungkin perusahaan besar pun, saat sekarang ini yang dihadapi oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang terutama di dalam masa pandemi ini adalah manajemen hutang ya. Ini baik dari level mungkin pribadi, apa kita sendiri juga mengalami masalah ini, tapi perusahaan-perusahaan besar pun juga sekarang ini sudah banyak yang harus di rescheduling, mereka juga harus dilakukan restrukturisasi dan sebagainya. Ini sekarang bank-bank lagi banyak teman-teman yang berkecimpung di situ yang lagi membantu beberapa perusahaan-perusahaan untuk melakukan restrukturisasi ya. Itu adalah alasan pertama. Kedua adalah sekarang biaya ini melonjak nih ya. Biaya melonjak itu karena akumulatif. Jadi sekarang ini biaya-biaya yang mereka tidak bisa mereka selesaikan di bulan akhir, terutama sejak bulan Maret 2020, ini pun juga adanya mismatch antara revenue dan juga ada mismatch dengan biaya-biaya yang sekarang yang harus dibebani oleh masing-masing perusahaan. Apalagi juga kenapa ada kata-kata melonjak? Melonjak itu karena biaya untuk kredit, biaya untuk hutang, piutang itu juga meningkat. Dengan adanya mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan maupun kecil atau menengah atau besar, sekarang harus juga harus bisa memanage utang-utang orang lain yang utang dengan kita. Kalau orang lain yang mengutang sama kita, otomatis itu juga termasuk biaya yang meningkat ya. Permasalahan yang lain adalah likuiditas. Ya, likuiditas ini khususnya di dalam atau arus kas dana ini, cash is king sekarang ini. Kalau kita mohon maaf tadi mungkin internetnya kurang stabil, saya inikan lagi. Saya cek. Ya. Ya, mudah-mudahan ini Wi-Fi-nya akan lebih baik. Jadi kita bicara tentang masalah likuiditas. Likuiditas itu ibaratnya masalah cash flow ya. Jadi cash flow perusahaan pun juga banyak terganggu. Perusahaan-perusahaan besar pun juga terganggu dengan adanya mereka juga tidak ada revenue. Walaupun, nah kadang-kadang yang kita harus bedakan antara revenue sama cash itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau di dalam akuntansi atau finance, antara revenue adalah mengakui adanya pendapatan, tapi belum tentu pendapatan itu bisa diterjemahkan di dalam bentuk cash ya. Oleh karena itu ini hal yang harus kita bisa membedakan antara kedua aspek tersebut. Baik. Nah, kemudian kalau kita mencari dari sisi likuiditas, banyak hal juga yang harus kita lihat bahwa semua ini kalau kita udah bisa mendapatkan, mudah-mudahan setelah presentasi ini kita mendapatkan kejelasan masalah permasalahan ini dan kita mempunyai keyakinan artinya ini membuat suatu juga clarity ke depannya apa kira-kira opsi yang kita bisa lakukan dan mungkin itu juga value apa yang kita bisa dapatkan melalui presentasi yang akan kita sampaikan ini. Baik, oke. Untuk itu saya ingin memperkenalkan adanya suatu proses namanya pre-assessment for IPO. Ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah IPO itu memang cocok buat kita atau tidak. Satu. Kedua, apakah memang kita sudah siap IPO? Mungkin Anda termasuk salah satu mempunyai usaha, ya bisa dikatakan kecil, menengah atau besar, tidak bermasalah gini. Tapi ini suatu cek kepada diri kita sendiri, kira-kira nih sebenarnya saya ini nggak sih sebenarnya siap nggak untuk melakukan IPO. Nah ini saya sering kali juga cerita sama teman-teman kenapa sih tiba-tiba saya itu memang bukan tiba-tiba sih kenapa nih saya selama ini sangat
antusias banget, sangat juga senang banget untuk melakukan sharing ya. Sharing mengenai IPO maupun sharing juga mengenai pasar modal ya. Ini terus terang juga waktu awalnya di tahun 2000-an itu ada film namanya Wall Street. Saya senang sekali, saya suka nonton film-film gitu. Salah satu film yang diperanin oleh Mike Douglas itu adalah Wall Street ya. Bayangan saya itu, wow ini kayaknya suatu profesi yang seru banget gitu ya. Dan saya telah akhirnya banyak belajar di bidang keuangan dan sebagainya gitu. Dan waktu itu juga saya setelah selesai kuliah, saya kerja di PricewaterhouseCoopers. Waktu itu masih namanya Pricewaterhouse itu. Saya masuk ke bidang auditing, kemudian setelah auditing itu banyak berkecimpung di bidang keuangan gitu loh. Nggak tahu lama kemudian, akhirnya yang tadinya saya sangat senang dengan Wall Street, perusahaan yang ketiga, keempat setelah saya kerja di Pricewaterhouse, saya ditempatkan di New York. Dan kantornya di mana? Di Wall Street juga. Makanya dunia pasar modal ini buat saya itu udah kayak sesuatu yang sudah banyak saya berkecimpung di situ, di pasar modal gitu. Sehingga makanya dalam hal ini saya tidak henti-hentinya. Walaupun saya seorang executive coach sejak 2009, saya juga banyak melakukan hal mindset, kemudian mindfulness, dan juga soft skill dan sebagainya. Tapi akhirnya saya juga tidak bisa terlepas juga di bidang pasar modal yang hari ini yang saya juga ingin share ya. Oleh karena itu pre-assessment untuk proses for IPO ini adalah salah satu aspek yang saya ingin perkenalkan. Dia cuma ada 3 hal ya. Pertama adalah mengapa ada beberapa UMKM itu melirik kepada IPO ya. Kalau kita lihat sejak tahun 95 di Inggris mereka sudah mempunyai papan akselerasi namanya AIM, Alternative Investment Market ya. Itu adalah benar-benar untuk penny stock atau untuk kelas 3 lah istilahnya gitu loh. Sekarang ini mereka sudah ada 3.500 perusahaan sejak tahun 95. Yang awalnya di Indonesia ini baru mulai mungkin aktifnya kan baru 2020. Perusahaan yang pertama yang mendapatkan IPO. Nah, alasan kenapa mereka mau lakukan IPO, yaitu ini adalah akses kepada permodalan. Ya, kalau kita akses permodalan itu bedanya apa? Akses permodalan itu kalau di perusahaan publik itu bisa akses kepada masyarakat publik. Tapi kalau kita mencari investor, kita mencari katakanlah strategic partner dan sebagainya, itu masih sifatnya masih ada partnership ya. Kita harus mengetahui ini orang kita bisa percaya nggak sih ya masukin modal ya. Sampai sejauh mana nanti dia tidak mengendalikan perusahaan kita dan sebagainya. Itu banyak trust factor yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian kalau kita mau katakanlah kita mau ambil orang mungkin kita mau pinjem dari saudara atau kita pinjem dari katakanlah dari orang yang udah sukses dalam bisnisnya gitu. Itu masih ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga ini. Kira-kira ini bisa dipercaya sampai sejauh mana dia mau mengendalikan perusahaan aku dan kapan dia mau keluar, kapan dan utang budi saya dengan mereka itu siapa. Itu banyak hal-hal yang harus dibicarakan. Nah, kalau di dalam proses IPO itu sebenarnya sangat lurus sekali. Tidak ada hal-hal yang di luar karena sudah ada sistemnya, ada prosesnya dan ada banyak stakeholders atau istilahnya yang berkepentingan itu yang bisa memantau proses dan prosedurnya ini. Tapi kalau kita bicara mengenai IPO, siapa saja yang bisa melakukan IPO? Yang jelas perusahaan yang sudah ada kata-kata perseroan terbatas PT itu bisa melakukan IPO ya. Kalau CV boleh nggak? Tidak bisa. Perusahaan koperasi bisa nggak? Tidak bisa. Dana pensiun bisa nggak? Tidak bisa kecuali dia sudah PT ya. Jadi banyak persyaratan apa sih alasannya perusahaan itu mau IPO? Karena pertama mereka itu adalah PT. Dan awalnya adalah dari modal. Mereka ingin juga mempunyai modal. Modal itu sangat menentukan apakah perusahaan ini bisa melepaskan sahamnya. Walaupun kita tidak mau IPO, tapi kita ingin melepaskan saham itu dan kita konversi itu dalam bentuk cash in kepada perusahaan,
itu adalah proses pelepasan penjualan daripada kepemilikan dari kita sendiri. Katakanlah kita memiliki 100, terus kita ajak orang, dia masukin modal, kita 50-50 ya, katakanlah 50-50, dan kita masing-masing dari 50-50 itu kita ingin lepaskan 10%, 5%, 15%, dan sebagainya, itu berarti kita melepaskan hak kepemilikan itu di dalam imbalannya di dalam bentuk modal, oke? Nah, ketiga adalah mungkin mereka juga ingin menambah hutang, ya, dengan melepaskan modal itu juga memberikan rasio antara kepemilikan dan hutang itu juga bisa ditambah, dan itu semuanya adalah untuk memperbesar aset, ya, semuanya itu adalah pembesar aset, ya. Dan alasan yang lain adalah bahwa ketahanan laba rugi. Kalau kita tidak ada modal yang kokoh, yang kuat, dan yang juga bisa memberikan penambahan aset, itu akan mempengaruhi laba dan rugi. Oke, jadi dalam hal ini mungkin ada 3 aspek yang saya ingin memperkenalkan masalah IPO itu adalah bahwa kita harus mempunyai aktiva, pasiva atau balance sheet. Kedua, kita harus mempunyai pemonitoran laba ruginya. Dan ketiga adalah pemonitoran dari cash flow kita, ya. Ini semuanya adalah alasan bagaimana kita bisa melakukan akses permodalan. Nah, ini tentu semuanya harus kita mengetahui dan harus memahami kalau sebelum IPO itu apa hubungan antara aset, liabilities, dan yang sini yang perlu ditulis adalah ekuitas atau owner's equity, ya. 3 aspek itu kalau ini kita jadi kalau aset itu sama dengan liabilities ditambah dengan owner's equity, otomatis kita mempunyai suatu neraca yang namanya juga neraca, ya, berimbang dua-duanya. Kita berimbang, ya. So Robert Kiyosaki, saya kira mungkin Anda sudah pernah dengar, ya, seorang pengarang entrepreneur, bukunya banyak banget dari tahun berapa ya, mungkin 90-an ya. Robert Kiyosaki dia selalu mengatakan asset puts money in your pocket. Aset adalah sesuatu yang dapat memberikan pendapatan untuk kita, ya, artinya puts money in our pockets. Oke, nah makanya dalam hal itu kalau kita bicara aset, ya, saya mundur sekali. Aset itu apa saja sih, Pak Denny? Oh, aset itu bisa macam-macam. Kita bisa bicara masalah mesin, ya, pabrik, ataupun kita punya software, kita punya teknologi, kita punya brand, ya, atau kita punya propriety, ya, sesuatu hak cipta. Selama semua itu yang kita bicarakan menghasilkan uang yang ada pengaruhnya langsung bisa ke laba rugi kita, itu adalah benar-benar creating wealth atau creating value, ya. Tanpa ada aset, kalau aset nol, pertanyaan apakah aset nol bisa memberikan omset nggak? Bisa, ya, bisa saja. Tapi jasa pun, ya, pada suatu saat kalau kita memang PT modal, ya kan, membutuhkan cash kan, artinya kalau kita cash itu sisi kirinya aset, modal dan sisi kanannya suatu balance sheet. Jadi pasti suatu saat membutuhkan, ya. So makanya modal itu sangat dibutuhkan, apapun di dalam usaha bisnis kita membutuhkan aset. Makanya asset puts money in your pocket. Okay? Makanya alasan berikutnya ini sangat penting sekali karena kita melihat bahwa sebenarnya aset itu juga mendorong pertumbuhan bisnis. Ya, valuation itu mungkin di dalam yang lain kita sudah pernah mengatakan bahwa valuation itu adalah pendapatan atau earnings dikalikan dengan multiples. Harus ada multiplesnya ini baru kita bisa melakukan valuation. Kalau hanya earnings saja itu lepas. Artinya pendapatan tidak menentukan valuation, ya. Mendorong pertumbuhan bisnis itu juga ada efeknya bahwa itu bisa melakukan ekspansi bisnis, bisa juga modal itu akan meningkatkan aset. Tadi kita sudah lihat, ya, ada beberapa hal. Kalau kita membutuhkan membeli mesin pembuat kopi, umpamanya, ya, kopi, kita kan ada espresso. Itu pasti kan asal usulnya dari modal. Modal itu kita masukin cash. Cash itu kita lakukan untuk pembelian espresso machine itu loh. Otomatis espresso machine itu menjadi bagian daripada modal aktiva kita, cash kita berkurang.
Tapi tetap berimbang dua-duanya antara aset plus liabilities and owner's equity. Makanya ada peningkatan aset di dalam itu. Nah, semakin kita membutuhkan yang tadinya satu mesin espresso, kita butuh 2 mesin espresso, kita butuhkan 3 lagi, hanya ada 2 cara kita bisa melakukan untuk pembelian ekstra aset itu atau ekstra mesin, yaitu peningkatkan modal atau peningkatan yang namanya utang liabilities. Alasan yang lain bagaimana kita bisa mempertumbuhkan bisnis adalah kita ingin melebar ya, multiple efeknya itu adalah earnings kalikan multiple-nya apa? Multiple umpamanya kita ingin membuka jaringan-jaringan lain itu. Kita ingin membuka jaringan umpamanya kita ingin membuka jaringan ke luar Jakarta, kita ingin ke Indonesia Timur dan sebagainya. Itu merupakan termasuk distribusi. Volume kita akan membesar, kapasitas. Umpamanya tadi espresso machine hanya bisa, nggak tahu nih saya bikin-bikin aja sih umpamanya, bisa membuat 10 cangkir di dalam 15 menit umpamanya. Tapi sekarang nih karena kapasitasnya ini makin banyak, makin pertumbuhannya dan itu udah peminat makin banyak, mungkin udah nggak bisa lagi. Kita butuhkan 20 kali cangkir di dalam 15 menit. Itu saya cuma making that up. Oke, pangsa pasar adalah salah satu alasannya. Penambahan lini produk dan jasa itu adalah salah satu alasan kenapa kita ingin melakukan pendorongan pertumbuhan bisnis. Oke. Oleh karena itu juga dalam hal ini saya ingin ngutip ya, John F. Kennedy mengatakan ya bahwa conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. Nah, conformity artinya ya biasa-biasa gini-gini aja lah, gini-gini aja, ya mau berapa lama gini-gini aja. Lama-lama gini-gini aja, apa yang terjadi? Terjadilah pandemi itu gini-gini aja itu akhirnya tidak sustain, tidak keberlanjutan bisnisnya ini. Tapi kalau kita growing, tidak ada pandemi atau terjadi ada krisis ekonomi, paling tidak ada pengurangan mungkin 10-15%. Jadi gini, kalau kita tadi biasanya 10-15%, kita ada pertumbuhan, tiba-tiba ada krisis, ada pengurangan 5%, 7%, masih kita ada buffernya gitu. Tapi kalau kita gini-gini aja, ya conform aja selama itu, tidak ada growth rate, tidak ada pertumbuhan, terjadi krisis, akhirnya kita di dalam posisi yang kalah. Oke? Ini ada case ya. Saya pernah ngerjain suatu perusahaan nih, mereka di bidang SaaS ya. Mereka tuh sangat konservatif gitu dan mereka sebenarnya sudah cukup sukses ya. Mereka tuh ini perusahaan teknologi ya, di mana mereka akhirnya sudah bisa mendapatkan beberapa bisnis dari luar negeri dan hampir 65% dari klien mereka itu berasal dari kontrak-kontrak atau kerjasama yang mereka di luar negeri. Namun kalau kita lihat dari komposisi keuangannya mereka, oke? Coba saya mau ajak kita untuk melihat ya. Komposisinya mereka dari 100%, 85% itu modal. Oke. 25% itu adalah utang. Ya, utang mereka pinjam dari ada partner lain sehingga itu bisa menjadi 100%. Tapi 85% adalah modal. Mereka tidak siap untuk growth. Ya. Tiba-tiba klien-klien ini sangat puas dengan servisnya mereka, teknologinya mereka. Terjadilah kelonjakan permintaan 10 kali lipat. Oke. Nah, pertanyaan di sini adalah apakah extra capacity, kapasitas yang mereka mau tambah, apakah itu berasal dari modal atau mereka harus pinjam? Sementara mereka sudah prinsip, mereka tidak mau pinjam-pinjam lagi. Terjadilah sekarang ini waktu bulan April, mereka tidak bisa memenuhi permintaan, akhirnya bisnisnya mereka anjlok dan modalnya pun juga akhirnya hilang. Perusahaan ini akhirnya mereka pivot, tahu nggak mereka bikin apa? Akhirnya mereka bikin hand sanitizer yang benar-benar luar banget daripada bisnis yang mereka lakukan sekarang ini. Nah, itulah contoh-contoh di mana tidak siap melakukan ini dan mereka punya komposisi financial structure-nya itu tidak mendukung kalau terjadinya ada risiko seperti ini. Akhirnya cash flow mereka juga tidak ada ya. Akhirnya mereka mulai dari nol padahal mereka sudah mempunyai bisnis
yang growing, tapi mereka conformity seperti John F. Kennedy mengatakan itu akhirnya menjadi jail, akhirnya mereka terperangkap dengan conformity dan mereka tidak melakukan keberanian untuk ekspansi, sehingga pada waktu saatnya terjadi krisis akhirnya mereka tidak bisa survive lagi. Oke, nah kenapa juga alasan kenapa GCG itu penting ya? GCG itu penting karena kita perlu adanya keterbukaan di dalam disclosure, di dalam pengungkapan keuangan dan sebagainya. Tidak apa-apa, ini saya kasih sedikit hint ya, sedikit. Perusahaan itu banyak yang mempunyai 2 buku, oke? Itu lumrah. Dimanapun di seluruh dunia mempunyai 2 buku, oke? 2 buku untuk tax, 2 buku adalah untuk operasi yang sebenarnya, oke? Kadang-kadang malah ada 3 buku, karena buku yang ketiga ini yang harus mereka presentasikan. Tapi harus diketahui kalau dari pajak itu seperti apa, kan ada tax planning. Kita mau akselerasi depresiasinya atau diperlambat depresiasi. Apakah kita akan menggunakan sistem first in first out atau last in first out? Ini agak sedikit teknik ya. Tapi ini sesuatu yang mereka harus simulasi dengan adanya buku yang kedua ini. Itu tidak bermasalah karena mereka harus bersimulasi. Baru mereka oke, kita memilihkan metode penyusutan seperti ini. Kami mengambil metode atau amortisasi dan sebagainya itu. Tapi itu harus pada suatu saat mereka harus transparan juga membukakan ini loh, kita mempergunakan metode ini, kita melakukan adanya revenue, cost of goods sold kita dan sebagainya. Itu kita harus siap ya. Apakah Anda mau IPO atau tidak, tapi Anda akan membawa seorang partner atau Anda akan membawa seorang investor baru, mereka harus lihat. Makanya transparansi itu sangat dipentingkan sekali. Dan ketiga itu adalah informasi yang akurat. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak konsisten, yang tidak tiba-tiba ada munculan sesuatu yang out of the blue, yang mungkin juga tidak logis cara penyajian keuangan itu. Makanya kita perlu sekali untuk bertanggung jawab atas itu dan secara etis ya. Nah, semua bertanggung jawab etis, keterbukaan, dan disclosure itu membuat kita juga akhirnya orang percaya, yaitu integritas. Ya, integritas itu sangat penting sekali karena kalau dipikir-pikir, kalau oke, Anda belum IPO, terus mungkin Anda punya venture capital atau punya private equity, kenapa saya harus do business with you? Kenapa saya harus meletakkan duit yang saya dititipkan ini masuk ke perusahaan Anda? Ya, hal ini kan sesuatu memang sangat tergantung kepada integritas, bertanggung jawab dan keterbukaan ini. Nah, ini semuanya adalah dengan memberikan kita bahwa kita menghargai pemegang saham, kita menghargai investor, kita menghargai dan menghormati juga mereka-mereka yang punya stake atau yang mempunyai andal, yang punya penyertaan di perusahaan kita itu. Oke, baik. Ini sebenarnya itu yang terakhir ya untuk ini, tapi saya ingin share gitu. Ada suatu perusahaan keluarga, ini salah satu waktu masih tahun awal 2000-an, saya pernah masuk di dalam perusahaan ini yang tidak melakukan GCG. Ya. Dan saya waktu itu di-hire sebagai orang profesional, mungkin hanya 2-3 orang yang di-hire profesional, yang benar-benar sebenarnya ingin membawa mereka ini, perusahaan ini lebih profesional, lebih terbuka, dan lebih dipercaya orang dan sebagainya. Tapi sering terjadi adanya mungkin saya sering berbeda pendapat dengan pemilik, ya. Dan padahal mereka sudah punya pemegang saham lainnya gitu loh. Nah, akhirnya saya ditentang, apalagi orang-orang yang lama di situ ya. Wah, saya dulu orang pertama, Pak Denny waktu itu masih belum apa-apa. Kita ini orang lama semuanya. Ya, tapi ini tidak GCG gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan memang yang sesuatu yang diminta oleh pemilik gitu. For me, saya sebagai profesional, saya bilang I'm sorry, saya nggak bisa kayak gini. Apa yang terjadi? Akhirnya perusahaan ini masuk kasus dan sudah beredar di mana-mana. Saya pasti Anda tahu nih nama perusahaan ini. Dan akhirnya perusahaan ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi. Makanya GCG itu penting lah. Kalau kita memang ingin melakukan ini untuk jangka panjang, ya, ada istilahnya itu going concern principle, ya. Itu
kalau kita mau IPO, mereka pasti akan cek, ini going concern nggak? Going concern itu adalah adanya peduli kita bahwa ini ongoing, going terus nih sampai selama-lamanya gitu loh. Kalau tidak ada, hanya mau fast buck, hanya menutupin utang, terus kita kabur dan sebagainya, itu bukan calon untuk IPO ya. Itu adalah tujuannya. Oke. So how are we? Saya ingin tahu aja, apakah saya boleh tanya, kira-kira apakah Anda mengenal ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan GCG dan apa saja yang mereka lakukan? Mungkin ada yang mau volunteer untuk di chat box, bisa tulis kira-kira perusahaan apa yang tidak melakukan GCG yang menurut Anda. Itu bisa perusahaan yang non-TBK atau yang TBK gitu. Ada yang mau share itu? Siapa aja? Pertanyaan apa perusahaan yang tidak melakukan GCG, apa contohnya gitu? Ya, silakan. Mau di chat atau mau? Oke. Kalau mungkin kita ada GCG itu termasuk salah satunya adalah mesalahgunakan anggaran perusahaan. Oke, korupsi adalah jelas bukan GCG. Sebenarnya kita dulu pernah mendengar istilah KKN ya. Sebenarnya KKN itu asalnya dari Amerika itu. Mereka yang menuduh perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan KKN. Sekarang siapa yang melakukan KKN? Ya, banyak banget gitu. Sampai di pemerintahan pun juga ada KKN gitu. Oke, itu mungkin adalah salah satu contoh apa yang perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan GCG. Oke, baik, saya mau share ke Anda ada beberapa perusahaan-perusahaan yang perlu kita pantau ya, yang kita perlu pantau. Mohon maaf, sebentar saya klik ini dulu. Oh, chatnya masih ada nih. Gimana ngilangin chat? Sebentar ya. Oh, oke, sudah. Oke. Ini adalah 5 perusahaan yang kita boleh pantau, yang sebenarnya yang mencatat di papan akselerasi ya, papan akselerasi. Let me see if I can do this. Click and go. Oke. So, ini perusahaan Prima Globilindo Logistik, mereka itu di sini mereka waktu itu perdananya IPO 110, kemudian Turindo 80, Sofa 100, 350 ya. Ini harga-harga pada saat waktu itu mereka masih IPO ya. Waktu itu mereka masih IPO. Nah, sekarang coba kita lihat sekarang ya. Harganya mereka ini sekarang, ini saya baru screenshot tadi pagi. Jakarta Stock Exchange, alhamdulillah mereka ada kenaikan, tadinya agak anjlok juga ya. Kalau kita lihat sekarang umpamanya plan ya, sekarang plan itu Planet Propertindo Jaya 189 sekarang ini. Mereka dari ini day on day ya, dari kemarin hari ini mereka sudah ada kenaikan 5% ya. Dari ini yang paling terbesar adalah Boston ya. Padahal tadi yang underperforming. Nah, sekarang kita lihat 189. Oke. Tadi apa plan ya namanya. Nah, bayangkan mereka ini kalau lihat plan sendiri, mereka waktu IPO 112 perak. Ya, 112 perak. Dan sekarang kita udah lihat bahwa mereka ini plan sudah 189. Ini baru tahun 2020, oke? Jadi kalau ada pertanyaan, gimana ya papan akselerasi? Oh itu kayaknya tuh bakal anjlok, bakal nggak ada pertumbuhan. Tapi kalau ada yang mereka yang trading, ya pada saat plan waktu itu Planet Propertindo mereka baru IPO, mereka mau trading aja sampai hari ini pada saat itu kita bisa lihat teman-teman bahwa mereka sekarang sudah 189 perak, oke? Contoh lainnya ada di sini. Let's look at another one. Piggy Joe, that's one of my favorite. Ini adalah perusahaan yang pertama kali melakukan IPO. Mereka mulai dengan 180 perak.
Coba kita lihat sekarang ini mereka berada di mana. Let's see. Piggy-Jo 39. Oke. 39. So, Piggy-Jo yang tadinya adanya di 80, mereka turun kok. Oke. So, not the best performance, tapi itu biasa. Itu biasa. Tapi lihat saja, kalau kita lihat, mereka sudah hampir 3% day on day-nya. Oke? Day on day-nya. Dan ada kecenderungan mereka akan naik terus gitu. Paling tidak, ya bisa saja mereka sampai harga perdana. Oke? Tapi coba kita lihat juga yang lain di sini. Let's look at a good one. Nih, I love this company ini namanya Cash ya. Cash Worldwide Indonesia. Mereka memang punya keunikan itu karena mereka pegang banyak B2B untuk payment ya. Nah, kalau kita lihat sendiri cashless sendiri cash 615. And mereka day on day-nya aja sudah 4%. So this is a good ya, ini makanya sekarang kita harus lihat ya, apakah kita mata investor atau kita sendiri. IPO, kalau kita ingin IPO, apakah kita punya keunikan? Cash ini memang punya keunikan sendiri. Dan ini mereka sangat agresif, rapih dengan caranya, lebih profesional lah. Walaupun mereka kalau nggak salah, ya kalau papan akselerasi kan pasti di bawah 50 atau di bawah 250 ya sebagai yang menengah ya gitu. So ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang kita bisa lihat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa memang IPO ini bukan lagi untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerat dan sebagainya. Ini untuk sekarang ini sangat bagus sekali untuk UMKM. Akses permodalan juga bisa dilakukan alternatif kalau kita lihat dari yang lain. Akses permodalan melalui publik itu cukup bagus. Alasannya adalah bisa mendorongkan growth. Kita sudah lihat sendiri bahwa dengan asset growth bisa melakukan top line growth di revenue dan juga GCG. Tentu tadi kita sudah lihat alasan kenapa GCG yang penting karena kita lihat sendiri juga perusahaan-perusahaan lama yang tidak melakukan GCG akhirnya tutup kasus dan sebagainya, akhirnya mereka juga all out sudah tidak bisa berlanjut lagi. Untuk branding bagus. Perusahaan apapun, walaupun tadi seperti Piggy-Jo, tapi untuk branding sekarang yang tadinya nggak pernah dengar namanya Piggy-Jo itu, walaupun saham mereka di 39, tapi give it a time, a couple more years, branding mereka akan cukup dikenal ya. Yang penting kita mempunyai keunikan. Dan yang paling yang kita lihat tadi di dalam papan akselerasi aja dari 5 saham aja kita udah lihat sudah ada performansi yang cukup stabil ya. Selain cashless tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain yang kita bisa lihat mereka performansinya cukup stabil. Baik, itu saja Pak Padi, mungkin saya kembalikan ke Anda. Apakah kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan ada di chat? Silakan Pak Di. Are you still there? Oke. Saya dengar dia mungkin ada ini. Oke. Baik, kalau gitu saya akan baca dulu Pak nulis pertanyaan. Oke. Mau nanya soal REITs. Oh, oke. So that's real estate. Oke. Apakah REITs itu mekanisme dan ketentuan hampir sama dengan IPO? Oke. Saya bukan expert in REITs ya. Kalau nggak salah itu it's a real estate scheme ya. REITs itu kan sebenarnya menghimpun beberapa companies terutama di bidang real estate, kemudian dibuatkan di mungkin portfolio. Dengan portfolio ini sehingga bisa dinamakan itu adalah REITs ya. Di Indonesia, I don't think REITs itu ada, tapi ada beberapa properti Indonesia setahu saya itu yang memang di listed di luar negeri ya sebagai REITs. Nah, mungkin ketentuannya hampir sama dengan IPO. It's actually different. Itu sekarang begini, apakah REITs itu bisa di IPO-kan? Jawaban iya. Di luar negeri REITs itu banyak yang di IPO-kan ya. So, jadi apakah mekanisme REITs itu IPO? I think it's a little bit different karena ini it's a consolidated portfolio
dari beberapa property company atau bisnis-bisnis yang dibuatkan di dalam suatu portfolio yang mereka namakan, dan mereka launching itu sebagai one kayak semacam apa ya, semacam kayak mutual fund, atau mungkin dianggap itu sebagai kayak reksadana dan sebagainya ya. So I'm not an expert in that, tapi yang jelas kalau nomor satu itu what is mekanismenya itu sama dengan IPO, it's similar in a way, ada disclosure-nya, ada memang itu betul samanya, transparency dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia itu invert ya, karena kalau kita bicara IPO, kita adalah akses dana publik yang dimasukkan penyertaan itu sebagai pemegang saham publik atau perusahaan yang memang membuat public offering gitu loh. Kalau REITs itu I don't think they do a public offering. Oke, apakah REITs itu punya bermacam papan seperti papan akselerasi juga? Like I said, I'm not in I don't know if there's a pasar, mungkin ada ya, tapi Indonesia I don't think there is REITs ya. Mungkin Anda mempunyai spesialisasi ya dengan itu ya. Yang sudah saya tahu, REITs itu kan harus dengan recurring income. Yep, that's true. Apakah ada batasan minimum seperti harus minimal hotel mall? Okay, that's out of my range. Terus terang saya tidak ahli di bidang ini. Tapi perhaps ya untuk melihat di beberapa, kan sebenarnya REITs itu adalah cara bagaimana mereka bisa menghimpun kekuatan sehingga itu bisa menjadi suatu investment scheme yang bisa menarik investor so far. Okay. Apakah REITs mempunyai papan? Okay. Again, REITs, kalau kita bicara papan akselerasi, papan pengembang, dan papan utama itu adalah papan atau pasar yang dibuka oleh Bursa Efek Indonesia, di mana mereka memperjualbelikan saham-saham yang khususnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public. So that's definition daripada kenapa ada papan akselerasi dan sebagainya. So kalau memang Anda memang spesialis di sini, maybe you can share with us ya. Tapi yang jelas that's not an IPO ini. Multiple itu apakah ditentukan dari industri? Oh oke. Atau Anda formulasi sendiri yang menentukan siapa? Oke, good. That's a very good question. Multiple itu adalah memang sesuatu bagaimana kita bisa membuat sesuatu, mungkin kata-katanya hampir sama ya, akselerasi ya. Bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis kita. Kita harus bisa menentukan multiples-nya itu berdasarkan dari jenis bisnisnya kita sendiri. Ya, tadi makanya kalau kita bicara multiple apakah ditentukan dari industri? Iya, betul. Kalau Anda mempunyai suatu industri yang mana bisnis modelnya bisa diduplicate atau direplicate, itu adalah bagian dari multiples. Okay? Yang tadinya umpamanya di dalam suatu bisnis model yang hanya ada di Jakarta, Anda bisa melakukan earnings X umpamanya, kan? Tapi bayangkan Anda bisa mereplicate bisnis model itu ke beberapa tempat yang lain, semacam kayak franchising dan sebagainya, itu Anda sudah melakukan 10 kali multiples of that earnings, okay? Of that particular ini ya, bukan konsolidasi ya, bukan secara holding ya, tetapi khusus untuk business unit itu sendiri, kalau Anda melakukan multiples itu bisa extrapolate gitu, atau multiples ya, you can multiple that business gitu. Formulasinya ya itu memang tergantung karena itu adalah tugasnya dari seorang CEO. CEO itu adalah tugasnya adalah dia bisa meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari perusahaan. Bagaimana caranya? Dia harus melakukan ini. Apakah multiple itu juga bisa lini-lini produk yang baru, jasa yang baru, atau mungkin dia bisa melakukan multiple streams of income untuk bisnisnya. Itu adalah bagian daripada multiplication ya. Dan itu untuk setiap bisnis berlainan gitu. Franchising ataupun juga intellectual property, atau kalau mungkin service jasa bisnis ya, umpamanya tadi kita bicara real estate agent, mungkin dia suatu perusahaan, nggak tahu, mungkin Ray White umpamanya gitu, dia bisa melakukan ekspansi multiples-nya itu untuk di Indonesia dengan membuka beberapa business unit atau mereka yang menjadi agent untuk bisa membuka mereka punya agency sendiri. Tentu harus
diawasi oleh mother brand-nya ya dari Ray White atau dari tadi saya bilang apa ya tadi nama perusahaannya. Oke, Ray White ya. Jadi Ray White harus memastikan bahwa proses sistem dan sebagainya. Sama seperti kayak McDonald's. McDonald's juga semua cabang-cabang dan franchise itu harus diinikan, harus dipastikan itu sama gitu. So yang menentukan siapa CEO dan CFO, dua-duanya dia harus kerjasama dengan CEO-nya, ya Chief Operating Officer-nya. Bagaimana mereka mau roll out-nya ya, plan roll out-nya seperti apa gitu lah. Kebetulan saya pernah lama di telekomunikasi, roll out plan-nya itu untuk bagaimana memultiplikasikan itu adalah mengembangkan jaringan. Bagaimana mengembangkan jaringan? Ya memberikan menara-menara sebanyak mungkin di beberapa tempat di daerah dan sebagainya yang belum adanya penetrasi gitu loh. Jadi itu adalah bagian daripada multiplication. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk IPO? Oke. Ya, pertama terima kasih Pak Naga. I hope that's your name, Pak Naga or Bu Naga. I doubt it's Bu ya, mungkin Pak kali ya. So terima kasih Pak Naga. Pak Chandra Sugiono ya. Berapa lama dibutuhkan untuk IPO? Oke, that's $1 million question. Kenapa itu penting? Kalau pengalaman saya dulu pernah bekerja di suatu underwriting grupnya BCA waktu itu di tahun 2000-an. Saya melihat kenapa pertama kita harus lihat dulu kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mau IPO atau ingin melakukan IPO atau sudah melakukan IPO. Kenapa waktunya itu berjalan segitu lama ya? Kadang-kadang setahun lebih gitu, bisa 2 tahun dan sebagainya. Karena alasan pertama adalah karena tidak adanya edukasi dan tidak adanya pengetahuan mengenai proses IPO. So, makanya saya sangat menghargai Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ikut di dalam webinar ini. Karena apa? Karena Anda sudah merupakan maybe the top 2%, 3%, oke lah, 5% paling tidak dari seluruh industri baik di UMKM, bahkan juga perusahaan-perusahaan yang punya kapitalisasi atau punya aset yang besar. Karena edukasi mengenai how to go IPO tidak ada. Dan mereka biasanya apakah mungkin mereka tanya dari lawyer, notaris, ataupun mereka tanya mungkin mereka cari sendiri di YouTube dan sebagainya. Nah, oleh karena itu makanya kami di IPOX Strategy Academy ini adalah ingin juga ikut serta untuk bisa mengedukasi terutama kita punya passionate untuk UMKM sendiri, untuk entrepreneurs, SMEs lah yang ingin melakukan ini, karena kita melihat papan akselerasi itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Nah, kalau edukasinya itu, learning curve-nya itu sudah ada, ya, dan itu sudah pengetahuan mengenai sistemnya, mengenai mengapa mereka mau IPO, apa saja alasannya, tujuan strategis IPO, kalau memang itu sudah dikuasai, itu mempersingkat waktu untuk IPO. Okay, so what I'm saying is that on average it can take 6 to 1 year. Kalau memang kita fully educated, perusahaan-perusahaan itu sudah bisa sudah teredukasi dan sudah mengetahui dan sebagainya, dan sudah membuat IPO plan umpamanya, walaupun belum sampai mau IPO benar, tapi sudah mempunyai IPO plan dan sudah masuk di dalam business plan, itu akan sangat memperpendekkan waktu untuk lakukan itu. So minimumnya, I think you should do this between anywhere from 8 months to a year. I said 6 months ya. Oke, mungkin terlalu optimis dalam keadaan seperti sekarang ini ya. Oke, I would say 8 bulan sampai 12 bulan mestinya harus bisa gitu lakukan IPO. Oke. Makanya sekarang ini kenapa judul kita kenapa sekarang ini waktunya untuk IPO? Sebenarnya sekarang ini adalah waktunya kita melakukan persiapan untuk IPO. Mereka yang sudah listed selama 2020 selama tahun 2020, mereka sudah melakukan ini mungkin setahun atau 2 tahun sebelumnya. Mereka sudah mempunyai visi jauh ke depan, makanya mereka melakukan IPO. And you look at those numbers yang tadi ya, kita udah melihat ya dari ini semuanya hijau semuanya, nggak ada yang merah, oke? Hijau semuanya mereka. Sudah ada kenaikan di OND-nya. Bahkan mungkin dari itu saya catat dari 5 yang itu 2 mungkin underperforming, tapi 3 performing. 3 perusahaan performing dan performance-nya bagus sekali. Sudah 2 kali, kadang-kadang 3 kali daripada harga IPO. So they already were prepared to do this. Nah, makanya sekarang saya mau ajak teman-teman untuk marilah kita mulai melakukan.
melakukan persiapan IPO yang sekarang ini. Oke. Kalau misalnya tahun ini minus, bagaimana bisa risk capital nanti bukannya investor malah takut ya? Nah, ini suatu paradigma. Sorry ini agak lama ya. Kalau kita lihat di pasar-pasar yang sudah mature, even bahkan di Amerika pun sekarang yang mau IPO itu ngantre Pak, ngantre. Sekarang kenapa? Financial itu dari grupnya dari Alibaba, dari Jack Ma, mereka mau lakukan IPO sekarang ini, ya, sekarang ini, karena mereka tahu adanya shifting, ya, ada pivoting dari the old economy untuk masuk kepada new economy. Dan IPO yang sekarang ini sebentar saya matikan dulu. Sekarang ada shifting dan sekarang ini makanya banyak nama-nama besar ya sekarang sudah mulai merencanakan untuk IPO tahun ini, itu di Amerika, dan itu banyak perusahaan-perusahaan terutama di fintech, teknologi, perusahaan-perusahaan yang melakukan disruptif, bahkan Airbnb pun juga mereka sudah merancangkan IPO. Jadi paradigmanya adalah sekarang ini uang itu nggak hilang, nggak kemana-mana. Uang cuma shifting aja. Tadi shifting uang itu banyak masuk ke industri, mungkin kayak IBM, GE, dan sebagainya. Sekarang udah masuk ke perusahaan-perusahaan kayak Ant Financial. Ya, mereka kalau nggak salah mau raise something like $30 billion, right? Which is really huge gitu loh. Dan mereka mau dual listed di Shanghai dan Hong Kong gitu loh. Dan itu pasti mereka, saya yakin itu they're going to do very well gitu, ya. So, bukan investor malah takut. Kalau investor yang smart, justru mereka lakukan sekarang ini. Karena ibaratnya apa? Sekarang lagi sale. Karena mereka melihat 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan bahwa ini akan naik. Waktu Microsoft juga waktu IPO, mereka banyak dicemooh. Karena pada waktu itu sudah ada IBM, sudah ada Wang, sudah ada Cray Computer, sudah ada banyak komputer-komputer yang ada gitu. Pada waktu itu mereka pada ketawakan, ini Microsoft namanya juga Micro. It's Micro, man. Soft. You're soft, man. Gitu. Mereka nggak percaya. Tapi visinya si Bill Gates adalah, I want a computer in every desk around the world. Saya ingin meletakkan komputer di atas meja di setiap manusia yang ada di dunia ini. And that for him memang mengikuti. Sama juga Jack Ma. Dia bilang, I'm going to do an online marketing. Padahal waktu itu udah ada Amazon, udah ada banyak perusahaan-perusahaan ini. Tapi dia punya visi itu jauh ke depan. Dan orang investor yang smart mengikuti visinya itu dan sudah melakukan kalkulasi dan sudah melakukan itu semuanya. Dia ikut serta millionaires. Banyak yang sudah millionaires. Sorry Pak, kalau di luar topik pertanyaan. Oh enggak, sama sekali tidak. Itu sangat masuk sekali. Baik, Pak Di, are you still there? Can you unmute yourself? Thank you. Halo Pak Denny. Ya. Yes. Oke, gimana Pak? Sorry ini baru selesai nemenin anak. Oke, yes. Yo, kita masih di Q&A sekarang. Tadi saya udah menjawab beberapa Q&A. Mudah-mudahan jawabannya itu menjawab, pertanyaan menjawab. Kalau seandainya masih ada lagi, silakan di chat. Kita masih ada waktu. Silakan di chat box. Ataupun kalau ada yang mau bicara dengan kita berdua, silakan aja raise your hands. Kita unmute. Let's have a discussion. Tadi ada diskusi tentang REITS ya Pak ya, Real Estate Investment Trust ya. Sempat didiskusikan ya. Ya, maybe you have some, mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan Pak Di? Pertanyaannya nggak muncul, saya kebetulan di komputer yang lain, tadi kan pakai mobile ya, tapi nggak muncul ya. Tapi mungkin Pak, saya sedikit tahu tentang REIT sih, karena memang ini pasar yang nggak ada di Indonesia. Actually ada di Indonesia, ada 3 perusahaan Pak. Ada grupnya Lipo, itu Lipo saya tahu masuk, tuh. Dia ada Lipo Puri. But are they listed here or listed abroad? Ya, dia listed di luar tapi juga ada di sini. Lalu juga ada Plaza Indonesia Group, itu juga ada. Ada satu lagi saya lupa, kalau nggak salah
Sinarmas atau apa gitu. Tapi REITs itu memang harus recurring income dari penyewaan. Jadi penyewaan dari building ya. Jadi dia bisa kasih return sekitar 10-12% itu. Right. Tapi kalau pertanyaan adalah apakah REIT itu sama dengan Bursa Efek Indonesia? Jelas itu beda karena listing yang di REIT bisa ditaruh di bursa, Pak. Memang bisa. Cuma pertanyaan memang. Apakah sistemnya beliau ini menanyakan apakah itu sama dengan ada papan akselerasinya, papan pengembang itu sejauh ini kayaknya ada cara sendiri sih, tidak sama dengan papan akselerasi ya. Jadi emang beda banget. Karena REITs itu kayaknya ada semacam kayak foreign investment-nya, Pak. Karena memang itu bentuknya foreign investment di Singapura yang dibawa ke Indonesia, jadi mereka kayak beli sahamnya ya. Yang saya pelajari sih itu ya. Cuman memang prosedur bagaimananya yang saya lihat yang terjadi di Asia itu hanya ada di Singapura yang paling bagus sekarang. Cuman itu sebelum PSBB. Setelah PSBB kan banyak yang kosong ya. Betul. Dan REITs itu kan kalau nggak salah yang mereka yang tidak listed ya, yang REITs yang mereka itu kan close ended fund kan, artinya kan tertutup. Jadi mereka hanya menawarkan it's only invitation only kind of investment gitu loh. Iya. Tapi kita sebagai perorangan bisa membeli REITs, Pak. Tapi memang kalau yang di Indonesia, yang di luar negeri itu kita harus ke Singapura, harus buka akun ya. Jadi buka rekening dulu di Singapura atau punya rekening perusahaan atau virtual account, bisa beli REITs stock juga itu. Cuman saya nggak tahu performa tahun ini gimana, tapi tahun lalu itu cukup bagus sekitar 8% ya. Dan itu kan memang REITs itu bisa beli dari harga cukup murah, 2.000 perak udah bisa beli itu, Pak. Dari pelembarnya ya. Itu. Jadi di Indonesia belum ada ya di Indonesia namanya DIRE, Pak. DIRE, singkatan REITs itu disingkatnya DIRE, DIRE. Jadi nanti kalau cari stok ada tulisan DIRE, itu adalah REITs yang memang dibawa ke Indonesia. Itu yang saya tahu ada Plaza Indonesia, grupnya salah satunya ada Lipo pasti ada situ lah. Lipo ada di situ, tapi yang beberapa mallnya, satu Pejaten Village mau di REITs kalau nggak salah waktu itu. Itu mau RITS ya, itu. Dan udah berapa yang udah go public di Indonesia? 3, Pak, yang saya tahu ya. Tahun lalu ya, baru awal Januari 3. Saya nggak tahu setahun ini REITs-nya atau perusahaannya? Kalau Lipo? REITs-nya. Jadi kita beli saham REITs-nya ya. Jadi kita bisa ikutan beli itu. Iya. Tapi di Jakarta ini saya terakhir belum pernah dengar lagi sih apakah karena PSBB dicabut atau enggak gitu ya. Karena kan memang itu berdasarkan nggak bisa tanah kosong, harus properti yang punya masa sewa 3-5 tahun gitu. Jadi dia harus recurring income dari penyewaan. Jadi itu biasanya mall, rumah sakit. Nah, REITs itu ada kategorinya, ada yang industri pabrik, ada yang industri, ada yang komersial, ada yang health, kayak gitu-gitu. Ya, I would think right now kalau kita lihat dari situasi kondisi ya, mungkin REITs, real estate pada umumnya nih lagi cukup hit besar-besaran karena tidak ada recurring income, bahkan banyak tenants yang juga mempunyai masalah collecting rent juga. Itu kan salah satu masalah yang terbesar adalah para tenant itu yang tidak bisa bayar rates itu kan. Jadi itu I think it's going to be very it's going to be very very difficult for them gitu. So yeah. Anything else? Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita conclude sesi hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ke Pak Denny ya. Kita buka untuk satu lagi ya. Kayak dari tadi Pak Denny saya dengar dari jauh. Ini dia. Kalau dual listing itu apakah company yang harus punya representative office di negara tersebut? Dan apakah yang misalnya punya operasional di negara? This is a very good question ini dari Pak Naga lagi ya. Jadi gini, kalau dual listing itu tidak harus mempunyai operasi di situ, ya. Contohnya PT Telkom lah gitu ya. Telkom itu kan listed di New York Stock Exchange, di London Stock Exchange, di Luxembourg, sama ada di Jepang. Banyak orang nggak tahu masalah itu, tapi mereka listed sih di situ.
Nah, yang jelas mereka tidak ada di Jepang, di Luxembourg maupun di Inggris. Atau di Amerika pun juga. Salah satu lupa Bursa Efek Indonesia malah. TBK, perusahaan BUMN. Jadi, dual listing itu hanya merupakan pencatatan. Pencatatan dan apa ininya kewajibannya? Ya, kewajibannya itu GCG-nya itu harus sama dengan GCG yang ada di negara tersebut. Jadi Anda bisa bayangkan perusahaan kayak Telkom di mana kita waktu itu atau perusahaan Indonesia itu dual listed di Bursa Efek Indonesia, tapi juga listed di New York, dan New York itu sangat ketat. Mereka tuh ada namanya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley itu adalah suatu suatu method untuk GCG di perusahaan yang listed di New York Stock Exchange, dan itu terjadi waktu terjadinya skandal, waktu adanya Enron, adanya banyak perusahaan-perusahaan yang itu, makanya akhirnya keluarnya adanya namanya Sarbanes-Oxley gitu. So tidak perlu adanya representative office karena itu bisa diwakili, semua transaksi dan semuanya itu diwakili oleh namanya custodian central effect, dan itu adalah atau bursa administrasi efek dari negara masing-masing. Dan kita umpamanya Indonesia Telkom itu punya kerjasama dengan London Stock Exchange. Mereka mempunyai reciprocity untuk bagaimana para investor yang di Inggris yang ingin membeli saham Telkom itu bisa melalui mekanisme bursa yang ada, dan itu mereka tercatat sebagai pemegang saham yang resmi. Dan apakah mereka yang mesti punya operasional? Iya, artinya tidak perlu operasional. Justru banyak perusahaan-perusahaan yang dual listed, ada yang perusahaan-perusahaan yang dual listed umpamanya di Singapura, ada yang dual listed di Hong Kong, di Shanghai, dan mereka sama sekali tidak ada bisnis apapun di negara-negara tersebut. Tujuannya adalah hanya untuk menarik para investor yang ada di negara-negara tersebut atau yang mereka mempunyai akses kepada bursa itu. Dan bagaimana mengenai taxnya? That's a very tricky question. Taxnya itu kalau Indonesia ya khususnya, kalau Indonesia kita memang punya tax treaty ya. Kita punya perjanjian pajak dengan beberapa negara-negara. Dan itu adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan sebelum kita IPO, atau Telkom pada waktu itu IPO di New York umpamanya. Itu jadi memang dipelajari bagaimana sistem perpajakan dan sebagainya supaya tidak ada dual taxation gitu. Nah, untuk Telkom Telkom hanya bayar pajak untuk jurisdiksi atau di sovereign di negara di mana kita berada, yaitu di Indonesia. Jadi tidak ada dual taxation di situ. DIRE di Indonesia. Oke, I don't Sinarmas. Sorry, saya nggak ngerti maksud pertanyaan DIRE di Indonesia. DIRE, Pak Di? Oh, ya DIRE. Oh, ya, tadi maksudnya yang tadi yang adalah DIRE, Pak. Direnya dana investasi real estate kan? Dana investasi real estate di Indonesia, betul Pak Sinarmas, Plaza Indonesia. Oke, itu menjawab ke. Kalau IPO, nah ini Pak Chandra, pertanyaan Pak Chandra. Kalau IPO kan langkah pertama apa kira-kira complication-nya setelah menjadi public company secara operasional? Kalau IPO kan langkah pertama apa kira-kira complication, apa kira-kira ya permasalahan setelah menjadi public company? Oke. Ya, jadi inilah perbedaannya kalau kita non-IPO dan IPO. Nah, makanya dalam hal ini Pak Chandra, kami selalu mengatakan bahwa IPO ini tidak cocok buat semua perusahaan. Ya. Tidak cocoknya kenapa? Karena once kalau kita udah IPO, berarti kan kita sudah domainnya domain publik. Dan publik melalui pemegang saham, apakah mereka minoritas dan sebagainya, mereka berhak untuk datang ke rapat umum pemegang saham. Walaupun cuma punya satu lot atau mungkin 100 lembar dan sebagainya. Mereka berhak untuk datang ke situ. Dan mereka punya voice, mereka punya suara, ya kan? Nah, komplikasinya adalah begini. Sebenarnya bukan komplikasi sih. Artinya mereka harus kerja keras, Pak, untuk GCG-nya.
mereka harus bisa melakukan GCG yang tepat. Mereka kultur atau budaya perusahaan itu sudah dirubah yang tadinya founder base, startup base. Mereka harus bertindak sebagai perusahaan terbuka layaknya perusahaan yang TBK lainnya. Dan ini bisa memakan tenaga, waktu, dan uang. Oke, memang ada beberapa hal. Saya terus terang saya buka aja ya. Ini bukan suatu rahasia, sudah pernah keluar di surat kabar sebelum-sebelumnya. PT Telkom Indonesia TBK pun pernah mencoba mau di-list dan di-register di New York. Kenapa? Karena ini Pak, ada complication-nya. Complication-nya apa? Karena ada beberapa ketentuan-ketentuan di sana untuk GCG-nya, untuk untuk compliance, kepatutan, sebagainya. Belum tentu itu relevan buat di Indonesia. Makanya kenapa pada itu sejarahnya perusahaan seperti PT Telkom, kalau nggak salah Antam ya. Antam ada beberapa perusahaan pertambangan yang juga dual-listed di Australia dan sebagainya. Mereka dual-listed itu maksudnya adalah supaya mendapatkan minat daripada investor-investor yang mungkin mereka tidak mau melalui Bursa Efek Indonesia. Tapi sekarang karena semuanya udah scriptless, semuanya sudah automated, sudah teknologi, mereka yang di Amerika bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia, tidak perlu lagi ke New York Stock Exchange gitu. Cuma masalahnya, karena listed di New York Stock Exchange berarti kita harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang di sana. Jadi ada complication-nya juga untuk dual listed itu. Nah, antara Hong Kong, China, Hong Kong, Shanghai, umpamanya untuk Ant ya, ANT, Ant Financial, itu kurang lebih sama karena Hong Kong is part of China. Walaupun nggak tahu apakah sekarang ini masih diakui adanya dual system dan sebagainya itu, tapi pada intinya sih sama sih. Jadi compliance ini sama gitu. Complication-nya sekarang ini kalau pertanyaan gimana complication-nya antara 5 perusahaan itu? Ya, sebenarnya tidak complication, mereka memang harus ada effort. Budaya untuk kepatutan itu lebih tinggi. Mereka tidak bisa neko-neko lagi. Si pemegang saham founder yang tunggal atau pengendali, mereka juga nggak bisa semena-mena mengambilkan keputusan seperti itu aja gitu. Ya, jadi kalau kita memang dalam posisi sebagai founder, kita harus rela. Kalau memang ini waktunya kita mau lepas, mau mendewasakan ibaratnya perusahaan ini, ya kita harus bersedia untuk melepaskan banyak hal yang tadinya kita punya privilege ya untuk mengendalikan perusahaan, sekarang udah nggak bisa lagi mereka lakukan gitu. Gimana Pak Chandra? Just give me a thumbs up atau a one on the chat box kalau seandainya oke pertanyaan ini. I don't see any. Ini mudah-mudahan nih bisa ini. Just let me know kalau masih ada pertanyaan lain. Oke Pak, thanks. Oke, good. Thank you. Terima kasih banyak. Wow Pak, hari ini kayaknya lumayan nih. Banyak pertanyaan. Yeah, thank you for your interest. Nah, kalau teman-teman sendiri kelihatannya lebih tertarik untuk kita setiap Sabtu bahasannya di pagi atau di siang tadi, jam 1-an atau jam 2-an ya. Kalau jam 2-an, kalau jam 1-an saya akan lebih sulit nih. Tapi kalau saya bisa ikut, oke. Kira-kira tertariknya mana nih? Boleh dong kalau emang suka jam 1 atau jam 9 pagi gitu ya. Boleh ya. Saya dapat feedback dari teman-teman biar kita juga tahu nih kira-kira teman-teman tertariknya jam berapa. Jam 9 oke Pak Chandra, thank you. Oh jam 9 oke malah ya. Oke, no problem. Yang lainnya gimana? Yang lain gimana? Gimana lainnya? Jam 9 juga? Ya, jam atau 1? Masih enak di bantal ya Pak ya, kan juga mungkin capek di hari Jumat. Kalian juga sambil dengerin gitu. Makanya videonya pada off semuanya. Oke, Pak Denny, thank you banget Pak. Ini minggu depan kita hari Rabu. Hari Rabu juga sama jam 7 malam ya. Iya Pak, saya mau share aja nih Pak Padi kalau saya boleh. Saya mau share screen lagi. Kalau seandainya ada yang tertarik untuk melakukan IPO atau paling tidak belajar mengenai IPO, silakan saja di-register di sini, daftar di www.ipox -strategy.com. ipoxstrategy.com. Ya, ipoxstrategy.com. Nanti kita bisa
memberikan ada recorded webinar. Ya, buat teman-teman juga yang belum ikutan, coba sign up di ipox-strategy.com. Ini adalah langkah untuk bagaimana IPO di Indonesia ya, 5 langkah. Jadi nanti bisa belajar informasinya, dan karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama banyak perusahaan atau pemilik bisnis, jadi saya saranin buat teman-teman atau yang penasaran, pengen tahu gimana sih langkah menjadi perusahaan go public, bisa ikutan masukin datanya juga ya. Jadi ini benar-benar free, jadi kita nggak ada upsell dan lain-lain. Ya, tidak ada upsell. Betul, dari kita pengen teman-teman lebih tahu. Nah, ini dengan proses ini sebenarnya teman-teman sudah bisa mengikuti. Tapi masih mungkin nanti ada butuh detail-detailnya, bisa ngobrol sama Pak Denny atau saya untuk lebih lanjutnya ya. Itu. Boleh. Oke. Kalau seandainya ada yang Pak mau... Denny, kita selesaikan aja ya? hari ini. Good. Alright. Atau ada pertanyaan lagi bisa mungkin di grup ya Pak ya? Di grup Telegram. Kalau ada Telegram bisa... boleh juga Pak Adi kalau mau share Telegram itu. Kalau belum tahu Telegram. Ya, kita ada di grup Telegram ya teman-teman. Saya yakin ya, yang join dapat link ini semuanya ada di Telegram. Jadi kalau mau ada pertanyaan atau mau japri ke Pak Denny atau saya, silahkan. Nanti kita akan coba fasilitasikan juga. Makanya kita biar lebih gampang, karena kalau setiap kali harus gabung, harus ngambil action terlalu banyak kan juga capek ya. Jadi kita bagiin aja Telegram setiap ada event-event yang akan datang. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Supriyantin Budiman. Supriyatin, ya. Yes, thank you for your thumbs up. Terima kasih semuanya, sukses semuanya. Have a good weekend, jaga kesehatan. Terima kasih. Thanks a lot. Yes, thank you. Thank you. Thank you everyone.